Larangan Uni Eropa pada sebagian besar impor minyak Rusia dapat memicu kejutan baru dalam ekonomi global yang mengarah pada reorganisasi perdagangan energi global, yang membuat Rusia lebih lemah secara ekonomi, memberi China dan India kekuatan negosiasi dalam memperkaya produsen seperti Arab Saudi, Eropa, Amerika Serikat, dan sebagian besar dunia mungkin menderita karena harga minyak yang telah naik selama berbulan-bulan dapat naik lebih jauh karena Eropa membeli energi dari pemasok yang jauh. Perusahaan-perusahaan Eropa harus menjelajahi dunia untuk mendapatkan kadar minyak yang dapat diproses oleh kilang minyak semudah minyak Rusia. Mungkin ada kekurangan beberapa bahan bakar seperti solar yang sangat penting untuk truk dan peralatan pertanian. Memang Eropa memperdagangkan satu sumber daya minyak yang tidak terduga Rusia kepada dua eksportir yang tidak stabil di Timur Tengah. Perburuan Eropa untuk pasokan minyak baru dan pencarian Rusia untuk menemukan pembelian baru untuk minyaknya tidak akan membuat bagian dunia tidak tersentuh, kata pakar energi, tetapi mencari tahu dampaknya pada setiap negara atau perusahaan itu sulit karena para pemimpin eksekutif energi dan pedagang akan merespons dengan cara yang berbeda. China dan India dapat dilindungi dari beberapa beban harga minyak yang lebih tinggi karena Rusia menawarkan mereka minyak diskon. Dalam 2 bulan terakhir, Rusia menjadi pemasok minyak terbesar kedua ke India. Menyalip produsen besar lainnya seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, India memiliki banyak kilang besar yang dapat menghasilkan keuntungan besar dengan menyuling minyak Rusia menjadi diesel dan bahan bakar lain yang sangat diminati di seluruh dunia. Pada akhirnya, para pemimpin Barat bertujuan untuk melemahkan kemampuan Presiden Vladimir Putin untuk mendatangkan malapetaka di Ukraina dan di tempat lain dengan merampas miliaran dolar dalam penjualan energi. Mereka berharap langkah mereka akan memaksa produsen minyak Rusia untuk menutup sumur karena negara itu tidak memiliki banyak tempat untuk menyimpan minyak sambil mengantri dengan pembeli baru. Namun, upaya ini berisiko dan bisa gagal jika harga minyak naik secara signifikan. Total pendapatan minyak Rusia mungkin tidak akan turun banyak. Produsen minyak lainnya seperti Arab Saudi dan perusahaan minyak barat seperti ExxonMobil, BP, Shell, dan Gazprom akan berhasil hanya karena harga minyak lebih tinggi. Sisi sebaliknya adalah bahwa konsumen dan bisnis global harus membayar lebih untuk setiap galon bahan bakar dan barang yang dikirim dengan truk dan kereta api. Pejabat Uni Eropa belum mengungkapkan setiap detail upaya mereka untuk membungkam ekspor minyak Rusia, tetapi mereka mengatakan kebijakan itu akan diberlakukan selama beberapa bulan. Ini dimaksudkan untuk memberikan waktu bagi Eropa untuk bersiap, tetapi juga akan memberikan Rusia dan mitranya waktu untuk merancang solusi alternatif. Sulit untuk mengetahui siapa yang akan beradaptasi paling baik dengan realitas baru. Pejabat Eropa mengatakan sejauh ini Serikat Pekerja akan melarang impor minyak mentah dan bahan bakar olahan dari kapal tanker Rusia seperti diesel yang merupakan 2/3 dari pembelian benua itu dari Rusia. Larangan tersebut akan diterapkan secara bertahap selama 6 bulan untuk minyak mentah dan 8 bulan untuk solar dan bahan bakar olahan lainnya. Selain itu, Jerman dan Polandia berjanji untuk menghentikan impor minyak dari Rusia melalui pipa, yang berarti bahwa Eropa dapat mengurangi impor Rusia sebesar 3,3 juta barel per hari pada akhir tahun. Serikat Pekerja mengatakan perusahaan-perusahaan Eropa tidak akan lagi diizinkan untuk mengamankan kapal tanker yang membawa minyak Rusia kemanapun. Larangan ini juga akan diterapkan secara bertahap selama beberapa bulan, dengan banyak perusahaan asuransi terbesar di dunia yang berbasis di Eropa. Langkah tersebut dapat meningkatkan biaya pengiriman energi Rusia secara signifikan. Meskipun perusahaan asuransi di China, India, dan Rusia sendiri sekarang dapat melakukan sebagian dari pekerjaan ini. Sebelum invasi ke Ukraina, hampir setengah dari ekspor minyak Rusia pergi ke Eropa, mewakili 10 miliar dalam transaksi per bulan. Penjualan minyak Rusia ke anggota Uni Eropa agak turun dalam beberapa bulan terakhir, dan penjualan ke Amerika Serikat dan Inggris telah dibatalkan. Beberapa analis energi mengatakan upaya baru Eropa dapat membantu memisahkan Eropa dari energi Rusia dan mengurangi pengaruh politik Putin atas negara-negara barat. Ada banyak konsekuensi geopolitik, kata Megan L. O'Sullivan, Direktur Proyek Geopolitik Energi di Sekolah Kennedy, Harvard. Embargo akan menarik Amerika Serikat lebih dalam ke ekonomi energi global dan akan memperkuat hubungan energi antara Rusia dan China. Harapan lain dari para pemimpin Barat adalah bahwa langkah mereka akan mengurangi posisi Rusia di industri energi global. Idenya adalah bahwa terlepas dari upaya untuk menemukan pembeli baru di China, India, dan tempat lain, Rusia akan mengekspor lebih sedikit minyak secara keseluruhan. Akibatnya, produsen Rusia perlu menutup sumur yang tidak akan dapat mereka mulai kembali dengan mudah karena kesulitan eksplorasi dan produksi minyak di ladang Arktik yang tidak ramah. Namun kebijakan Eropa baru adalah produk kompromi
antara negara-negara yang dapat dengan mudah menggantikan energi Rusia dan negara-negara seperti Hongaria yang tidak dapat dengan mudah memutuskan ketergantungan mereka pada Moskow atau tidak mau melakukannya. Itulah sebabnya 800.000 barel per hari minyak Rusia yang dikirim ke Eropa melalui pipa telah dikeluarkan dari embargo untuk saat ini. Eropa juga memutuskan untuk secara bertahap membatasi asuransi pengiriman minyak Rusia karena pentingnya industri perkapalan ke Yunani dan Siprus. Beberapa pakar energi telah memperingatkan bahwa konsumsi semacam itu dapat merusak efektivitas upaya Eropa yang baru. Kenapa harus menunggu 6 bulan? Tanya David Goldwick, seorang pejabat senior energi di Departemen Luar Negeri Pemerintahan Obama. Dengan sanksi sekarang, semua yang akan terjadi adalah Anda melihat lebih banyak minyak mentah Rusia dan lebih banyak produk mengalir ke tujuan lain. Katanya, tetapi dia menambahkan ini adalah langkah pertama yang diperlukan. Perang Rusia-Ukraina dan ekonomi global, kartu 1 dari 7. Perjuangan jangka panjang invasi Rusia ke Ukraina memiliki efek riak di seluruh dunia. Menambahkan masalah pasar saham menimbulkan konflik kenaikan harga gas yang menakjubkan dan kekurangan produk yang mendorong Eropa untuk mempertimbangkan kembali ketergantungannya pada sumber energi Rusia. Memperlambat pertumbuhan global, dampak perang menghambat upaya ekonomi utama untuk pulih dari pandemi, memicu ketidakpastian baru dan merusak kepercayaan ekonomi di seluruh dunia. Di Amerika Serikat, PDB disesuaikan dengan inflasi menurun ke 0,4% pada kuartal pertama tahun 2022.